warahmatullahi wabarakatuh. Operasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang PT Bank Panin Dubai Syariah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nur Fitria dengan NIM 147 dan rekan saya ada Ahmad Beril dengan NIM 146 dan Islah Yandra Afisiana dengan NIM 145. Untuk materi yang pertama tentang sistem operasional akan dijelaskan oleh rekan saya, Beril. Nah, di sini sistem operasional yaitu PT Bank Panin mengambil keputusan untuk melaksanakan seluruh kegiatan usahanya pada lingkup industri yang tidak akan. Mereka juga memiliki komitmen untuk selalu menjalankan dalam pelestarian lingkungan. Maka dari itu setiap kegiatan operasional Bank Panin Dubai Syariah ini selalu mengupayakan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, seperti meminimalisir penggunaan kertas dengan memprioritaskan penggunaan dokumen elektronik dan juga mengupayakan untuk mengefisiensi pada penggunaan listrik dan air yang dimana hal ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawannya. Terus PT Bank Panin Syariah sejak 2020 buyback shares atau buyback obligasi karena untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang memang telah diterbitkan oleh bank. Selain itu juga PT Bank Panin Syariah sering melakukan penghimpunan dana bank ini juga langsung disalurkan dengan penyaluran dana kebijakan perusahaan. Sudah. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ci. Selanjutnya yaitu tentang produk-produk yang ada di Bank Panin Dubai Syariah. Jadi di Bank Panin Dubai Syariah sendiri memiliki 15 produk yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tabungan simple. Tabungan simple IB ini merupakan sebuah produk dari Bank Panin Dubai Syariah yang dikhususkan dan juga diperuntukkan untuk di bawah umur, yang berguna untuk mencari tentang bagaimana edukasi dan juga inklusi keuangan untuk mendorong adanya budaya menabung sejak usia dini. Yang kedua ada tabungan pas IB, yang dimana tabungan pas IB ini merupakan tabungan diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah, yang dimana imbal hasil dari tabungan ini biasanya itu didapatkan dari bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh bank. Yang ketiga ada tabungan fleksibel IB, di mana tabungan ini merupakan alat untuk transaksional dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu di mana nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nilai ataupun sudah disepakati oleh bank dan juga nasabah. Selanjutnya ada tabungan bisnis IB, yang mana tabungan bisnis ini adalah sebuah tabungan dengan menggunakan mata uang rupiah dan juga menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang ditujukan untuk keperluan bagi suatu perusahaan untuk usaha ataupun bisnisnya. Selanjutnya ada Giropas IB. Giropas IB merupakan sebuah produk simpanan yang mudah dicairkan dalam jangka waktu yang pendek sampai juga menengah dengan metode titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek. Biasanya produk ini menggunakan akad wadiah ataupun titipan yang dimana nasabah itu mendapatkan bonusnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh bank sebelumnya. Selanjutnya ada deposito pas IB. Deposito pas IB merupakan produk simpanan yang tidak likuid, tapi juga menggunakan jangka pendek sampai menengah dengan tingkat keuntungan yang optimal dan juga
nominal penempatan yang juga tertentu. Keuntungannya biasanya berdasarkan bagi hasil dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh banknya. Kemudian ada tabungan haji pas IB, tabungan yang berakad wadiah yang di mana tabungan ini juga untuk perencanaan ibadah haji, yang di mana dananya itu tidak dapat dilakukan ke pembayaran biaya keberangkatan ibadah haji. Selanjutnya ada tabungan rencana IB. Tabungan rencana IB ini merupakan tabungan berakat mudharabah yang ditujukan untuk segala jenis rencana dan memiliki dua tipe setoran, yaitu setoran rutin dan juga setoran bebas. Dan juga tabungan rencana ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa. Selanjutnya yaitu tabungan umroh pas IB, yang dimana tabungan umroh pas IB ini merupakan sebuah simpanan dana dari pihak ketiga pada Bank Panindo Syariah yang juga berdasarkan prinsip wadiah, yang dimana dananya ini tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk keperluan keberangkatan umroh. Selanjutnya ada mana pembiayaan ini menggunakan properti rumah dan juga ruko, baik itu dalam keadaan baru maupun bekas. Selanjutnya ada pembiayaan mobil pas ini merupakan pembiayaan untuk pembelian mobil. Nah, biasanya pembiayaan ini itu menggunakan akad murabahah mutanakisah, yang artinya dapat melakukan kerjasama antara nasabah juga sebagai pihak ketiga untuk membelikan mobil, yang dimana kemudian nasabah itu dapat mencicil angsurannya untuk melunasi mobil dengan jaminan BPKB mobil itu sendiri. Selanjutnya ada pembiayaan investasi pas. Pembiayaan investasi merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perseorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan investasi. Selanjutnya ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan juga untuk kebutuhan dalam modal kerja. Selanjutnya ada pembiayaan multijasa yang dimana ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa ataupun manfaat yang biasanya dibutuhkan oleh kebanyakan para nasabah. Dan yang terakhir ada bank garansi IB melakukan penerbitan bank garansi yang menjadikan mitra proyek bagi nasabah untuk melakukan transaksi di dalam di luar negeri. Untuk selanjutnya, akad-akad yang ada dalam Bank Panindo Syariah akan dijelaskan oleh rekan saya, Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut suaranya enggak? Iya. Ya. Izinkan menjelaskan tentang akad-akad dalam PT Bank Panindo Syariah. Adalah akad murabahah izin keuntungan yang disepakati awal pada pembiayaan KPR atau kredit pemilikan rumah. Akad ini menetapkan keuntungan tetap bagi bank. Yang kedua adalah akad musyarakah. Akad musyarakah kerjasama antar bank dan nasabah itu bagi hasil sesuai porsi modal yang diberikan kedua belah pihak. Keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Terus yang selanjutnya adalah akad musyarakah mutanakisah, yaitu kerjasama dengan mekanisme pembelian bersama aset, di mana kepemilikan bank berkurang secara bertahap dengan pembayaran angsuran oleh nasabah sampai kepemilikan beralih sepenuhnya kepada nasabah. Implementasi akad ini pada pembiayaan KPR di Bank Panindo Syariah sudah sesuai dengan Fatwa MUI mudharabah ini adalah akad kerjasama
di mana nasabah itu sebagai sohibul mal atau pemilik dana yang menempatkan mudorib atau pengelola pada produk tabungan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.